Perhatikan media gambar di samping. Nah, maka tanwin bertemu dengan huruf ba atau nun sukun misalnya bertemu dengan huruf ba, hukumnya iqlab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita belajar ilmu tajwid Al-Quran, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian bagi yang sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita memahami ilmu tajwid, kemudian kita bisa terapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Kali ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 282. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 282 ini dikarenakan ayatnya itu panjang, jadi kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat langsung mudah dipahami dan dapat langsung bisa diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bagian yang ke-11 daripada surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Pada bagian yang ke-11 ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Mohon maaf, dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Dan kami selalu menyarankan setelah mengikuti pembelajaran ini, hendaknya nanti bacalah masing-masing di rumah surah Al-Baqarah ayat 282 itu secara full begitu. Kemudian dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini di sini ada huruf non sukun. Ini huruf non, ini tanda sukun. Huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati, biasanya huruf sukun itu. Huruf non sukun setelahnya adalah huruf ta atau huruf non sukunnya itu bertemu dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, nah ingat ya kalimatnya itu setiap.
setiap kita membaca Al-Quran, apabila kita bertemu dengan huruf non sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 tuh dhammatain. Pokoknya apabila kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa, maka terjadi hukum tajwid. Jika di sana ada nun sukun, jika di sana ada tanwin, jika ada nun sukun atau tanwin, pasti terjadi hukum tajwid. Nah, dengan kita memperhatikan huruf setelahnya itu apa. Contohnya itu seperti ini. Ini nun sukun. Ini huruf nun, ini tanda sukun nun sukun. Setelahnya adalah huruf ta atau nun sukunnya tuh bertemu dengan huruf ta. Nah, huruf ta ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, silakan hurufnya itu dihafal dengan pelan-pelan. Dan huruf ta masuk pada ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan akrob. Nah, ikhfa hakiki. Jadi ikhfa itu cara membacanya dibaca samar, kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya? Gimana maksudnya gitu kan? Bunyi non sukun ini kita baca samar. Jangan kita baca wa in berbunyi N-nya tuh berbunyi sempurna wa in. Nah, nunnya tuh berbunyi jelas N, wa in, N-nya tuh jelas, jangan. Tapi bunyi N-nya tuh disamarkan. Wa in, nah, seperti itu. Wa in, kemudian didengungkan. Jadi di bagian in-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, sepanjang 2 harokat. Wa in taf'alu, seperti itu. Wa in taf'alu. Kemudian di sini ada huruf fa. Ketika kita mengucapkan huruf fa, maka ada nafas yang mengalir. Nah, ketika kita mengucapkannya, fa fi fu, fa fi fu, taf'alu, seperti itu. Kenapa begitu? Karena huruf fa ini merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir, taf'alu, nah, seperti itu. Kemudian lu dibaca panjang. Kenapa kok lu dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Begitu kan? Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, kami jelaskan dulu untuk bagaimana cara memahami media gambarnya itu. Untuk yang warna hitam itu rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3. Nah, yaitu huruf-hurufnya tuh. Nomor 1 ada huruf ya sukun sebelumnya kasroh. Rumus 2 ada huruf waw sukun sebelumnya dhammah. Rumus 3 ada alif sebelumnya fathah. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran dari segi penulisan, huruf-huruf yang warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk yang seperti warna biru. Nah, seperti itu untuk menunjukkan tanda panjang. Nah, lu ini dibaca panjang. Harusnya dengan melihat media gambar dan keterangan yang kami sampaikan tadi, saudara sudah bisa menebak-nebak. Nah, kira-kira ini letaknya di rumus mana ya? Kok bisa tahu tanda panjang gitu kan? Nah, lu ini letaknya di rumus 2 warna hitam. Nah, rumus 2 warna hitam, perhatikan. Nah, setelah perhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati. Ada waw sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Nah, kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah,
maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Sehingganya rumus 2 itu, rumus 2 warna hitam, dapat kita simpulkan huruf waw sukun itu pasangannya adalah tanda baca dhammah. Nah, seperti itu. Lu dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Taf'alu fa'in lu fa'in. Nah, jangan juga dipanjangkan nian, jangan panjangkan 2 harokat saja. Wa in taf'alu fa'in, seperti itu. Fa'innahu. Di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat untuk memudahkan saudara dalam belajar, supaya tidak salah, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Nah, karena nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya. Tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah karena kemasukan nun sukun atau tanwin misalnya, seperti itu. Makanya supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Nah, jadi kalau ada nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan juga jika sebelum nun bertasydid ini di sininya nih ada tanda baca kasroh seperti ini nih, baris 1 ke bawah tanda baca kasroh atau fathah atau dhammah misalnya, maka nun atau mim yang bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, maka ini hukumnya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah atau disebut juga dengan wajibul gunnah. Itu maksudnya sama saja. Karena dia gunnahnya ya cara bacanya kita gunakan. Jadi bagian in itu kita tahan, kita panjangkan saja nak. Fa innahu yang kita panjangkan itu di bagian fa innya itu yang kita dengungkan, yang kita gunakan, bukan di bagian na yang kita panjangkan. Jangan dibaca fa innahu, jangan, bukan na yang dipanjangkan, bukan bunyi nanya, bukan, tapi innya. Fa innahu, nah, seperti itu. Kemudian hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Tanda panjangnya apa? Nah, ini dhammah terbalik. Tanda baca dhammah itu kan bentuknya seperti ini kan? Ini tanda baca dhammah nih. Harokat dhammah itu seperti ini bentuknya. Tapi kalau ada huruf kemudian di atasnya itu ada tanda baca dhammah tapi bentuknya itu kok terbalik seperti ini. Terbalik seperti ini. Maka ini menunjukkan, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Hasilnya hu ini kita baca panjang. Nah, ini tandanya nih. Tapi ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Karena ini ada huruf ha dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup atau 2 huruf yang berharokat. Nah, ini kan huruf hidup nih, huruf berharokat. Di sini huruf berharokat juga. Nah, kemudian setelah huruf ha dhamir ini di sininya ini bukan hamzah. Kalau di sininya hamzah nanti dia menjadi mad silah tawilah. Nah, tapi kalau di sini kan di sininya bukan hamzah kan, maka ini adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah atau mad silah sughra seperti itu. Mad silah itu berlaku tanda panjangnya kalau kita wasolkan. Tapi kalau misalkan kita wakafkan tanda panjangnya gugur, tak berlaku dia. Misalnya kita berhenti tepat di mad silah qasirah ini. Fa innah dibaca fa'innah, tidak berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di mad silah, maka berlaku tanda panjangnya. Fa'innahu fusu, nah, berlaku kan tanda panjangnya. Mad silah qasirah atau mad silah sughra, panjangnya itu 2 harokat. Kemudian fusu, su dibaca panjang. Harusnya ini saudara juga sudah bisa tahu kenapa kok su dibaca panjang. Harusnya saudara sudah tahu. Nah, di sini untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa mengamati, memahami tanpa media gambar. Karena tadi sudah kita jumpai dan sudah saya jelaskan dengan detail tadi. Su dibaca panjang karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini. Ada harokat dhammah atau tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail, media gambarnya juga sudah kami tampilkan. Sama seperti ini penjelasannya nih, sama dengan ini. Nah, sehingga su dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Fusukum bikum.
Kemudian di sini tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, tadi kan sudah kami sampaikan juga tuh. Kalau di situ ada nun sukun atau ada tanwin, maka perhatikan huruf setelahnya. Terjadi hukum tajwid. Pokoknya di sana, jika di sana ada nun sukun, jika di sana ada tanwin, itu terjadi hukum tajwid tuh dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, nih tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Atau tanwin setelahnya huruf ba. Nah, jadi huruf ba ini kita perhatikan. Harus kita ketahui huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ba merupakan huruf iqlab. Huruf iqlab cuma satu ba. Nah, maka tanwin bertemu dengan huruf ba atau nun sukun misalnya bertemu dengan huruf ba, hukumnya iqlab. Nah, cara membacanya dengan merubah menjadi huruf mim. Makanya di sini kan ada mim kecil nih. Ini kita baca kum, jangan dibaca kun, tapi dibaca kum. Kemudian didengungkan atau digunahkan. Jadi di bagian kumnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Kum bikum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakof. Bentuknya itu qaf dengan lam. Nah, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Sama dengan ini. Al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka berwakaf atau berhenti dulu untuk mengambil napas ya, itu lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Wattaqullah. Ini kita baca wattaqullah. Jangan dibaca wattaqullah, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita bertemu dengan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah di sini ada tanda baca dhammah atau misalnya di sininya nih ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya tuh dibaca tebal, dibaca tafkhim. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya ini kita baca tebal, kita baca tafkhim. Sehingga kita baca wattaqullah. Nah, ingat ya, yang dapat menebalkan lafaz Allah yang pertama yakni harokat dhammah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah yakni harokat fathah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu lafaz Allah kita perhatikan. Kalau sebelum lafaz Allah, ini lafaz Allah, sebelum lafaz Allah berarti di sininya nih. Nah, kalau dia dhammah atau fathah maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Nah, wattaqullah seperti itu. Kemudian baca tebal atau baca tafkhim. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Atau alif lam setelahnya huruf lam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, jika di situ ada huruf alif lam, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah, seperti itu. Ini alif, ini lam bertemu dengan huruf lam nih yang ada tanda bacanya nih. Huruf lam ini huruf apa begitu. Kita lihat media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka berarti ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kenapa kok disebut juga idgham syamsiyah? Karena cara membacanya itu dia dari ku ini langsung masuk ke sini ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, perhatikan nih, kalau alif lam syamsiyah huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya kan ini kan. Huruf lam yang ini nggak ada tanda bacanya dia. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara bacanya dari ku langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini begitu. Wattaqullah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an, kita bertemu dengan huruf. Di atasnya tuh ada tanda seperti ini. Tanda fathah berdiri atau alif kecil. Nah, maka ini.
Ini tanda panjang. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini itu menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 yang warna biru. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun pada saat kita membaca Al-Quran itu kita baca 2 harokat. Jika kita baca 4, maka semua mad arid li sukunnya pada saat kita membaca Al-Quran itu kita baca 4, seperti itu. Jadi antara bawah dan atas mad arid li sukunnya itu harus konsisten, bacanya harus sama, nggak boleh selang-seling seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf H. Ini kan kalau kita berhenti di huruf H kita baca wattaqullah. Jangan dibaca wattaqullaha, jangan. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berhenti, berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita berhenti tepat di huruf H, huruf H tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami sampaikan? Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Huruf H tidak dibaca panjang, berhenti kita di huruf H, maka kita matikan, ya kita sukunkan, sehingga dibaca wattaqullah, seperti itu. Di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula. Tadi di atas ini sudah detail kami sampaikan. Sekarang mari sama-sama kita ulang dengan pelan-pelan sekali lagi dari awal. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Kami selalu mendoakan semoga Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar, ataupun yang sudah lancar tapi belum paham tajwid semoga bisa segera paham tajwid. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.